Perkenalkan, nama saya Angelia Kundiman, saya dari 4T2. Sekarang saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen motherboard. Tapi sebelum masuk ke penjelasan tentang komponen-komponen motherboard, saya akan menjelaskan tentang apa sih motherboard itu. Motherboard atau biasa disebut dengan mainboard, system board, logic board, baseboard atau MABO merupakan sebuah print circuit board atau biasa disingkat dengan PCB yang bertindak sebagai tulang belakang pada komputer. Sebab motherboard menyediakan sebuah konektivitas elektrik yang disebut dengan bus, sehingga semua komponen dan perangkat eksternal pada motherboard tersebut dapat terhubung. Sekarang saya akan menjelaskan tentang motherboard ATX. Motherboard ATX adalah spesifikasi yang digunakan untuk menguraikan konfigurasi dan dimensi motherboard untuk meningkatkan standarisasi. Pertama kali dirilis pada Juli 1995 oleh Intel, ATX telah mengalami banyak sekali revisi. Yang pertama, versi 2.01 dirilis pada Februari 1997, kemudian versi 2.03 dirilis pada Mei 2000, kemudian versi 2.1 dirilis pada Juni 2002, dan versi 2.2 dirilis pada Februari tahun 2004. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih kelebihan dari motherboard ATX ini. Kelebihan dari motherboard ATX ini ada 8 kelebihan. Yang pertama, motherboard ATX mencakup fasilitas kontrol lanjutan, di mana program BIOS terus-menerus memeriksa suhu dan voltage CPU, kipas pendingin, RPM, dan lain-lain. Jika terlalu panas, PC akan mati secara otomatis. Yang kedua, motherboard ATX memiliki panel konektor atau input-output yang bertumpuk yang terpasang pada motherboard. Yang ketiga, pada motherboard soket 7 ATX, soket telah dipasang ditempatkan lebih jauh dari slot ekspansi, yang memungkinkan papan panjang ditempatkan dengan lebih mudah. Yang keempat, ATX versi 2.01 termasuk konektor catu daya internal Molex yang tunggal dan tidak dapat ditempatkan dengan tidak benar. Namun tegangan siaga harus lebih besar dari 720 ampere. Sementara konektor daya Molex memungkinkan 5V dan 3,3V. Untuk dihubungkan, disarankan hanya menggunakan 3,3V. Yang berikutnya, yang kelima, relokasi memori dan CPU memungkinkan ventilasi yang lebih baik dan pemasangan yang lebih mudah. Yang keenam, manajemen daya sekarang dimungkinkan dengan dukungan BIOS yang tepat. Yang ketujuh, yang berikutnya, PC juga dapat dihidupkan oleh modem atau sinyal jaringan karena catu daya dikendalikan pada papan utama. Yang berikut, yang terakhir, komputer tidak dapat dimatikan saat komputer melakukan boot. Namun jika komputer membeku saat dihidupkan, Anda dapat mematikan komputer dengan menahan tombol daya selama 5 detik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen motherboard. Komponen yang saya dapat ada 10 komponen. Yang pertama, soket CPU. Motherboard adalah komponen penting untuk membantu komputer memasukkan prosesor dan juga memasang OS ke dalamnya. Nah, tempat untuk melakukan proses itu adalah soket CPU. Berikutnya yang kedua, North Bridge, berada di dekat soket CPU. Fungsinya dari kumpulan komponen North Bridge adalah untuk memori controller hub. Berbagai pusat penyimpanan ada di sini sehingga kerusakan di bagian ini bisa mengacaukan proses penyimpanan. Yang ketiga, short bridge. Short bridge ini komponen yang terhubung atau tersambung dengan beberapa bagian penting lain seperti konektor SATA, slot PCI, dan BIOS. Keempat, CMOS. Tempat pada motherboard yang berisi baterai kecil. Dengan baterai ini, beberapa memori pada komputer seperti setting tanggal dan waktu tidak terus diperbaiki setiap hari. Jadi begitu komputer atau PC teman-teman menyala, setting sudah sama seperti sebelum dimatikan. Nah, yang kelima, slot PCI.
Slot peripheral component interconnect atau disingkat dengan PCI tadi digunakan untuk menambahkan komponen lain dari PC seperti slot kartu untuk LAN, kartu untuk TV, Turner, kartu untuk suara. Jadi PC yang dimiliki bisa memiliki lebih banyak fungsi. Yang berikutnya yang keenam, slot RAM. Biasanya RAM yang dimiliki oleh komputer teman-teman bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau RAM yang dipakai tidak kuat untuk bermain game atau menambahkan aplikasi editing, Anda bisa menyisipkan RAM tambahan pada slot di motherboard. Yang berikutnya yang ketujuh, AGP. Suka bermain game dengan grafik yang cukup baik, 3D dan kadang agak berat. Slot AGP ini dibutuhkan untuk menambahkan kartu VGA, jadi komputer atau laptop bisa menjalankan game dengan leluasa atau dengan mulus. Konektor IDE, konektor ini digunakan untuk menyambungkan perangkat IDE atau Integrated Device Electronic. Alat yang bisa dipasangkan ke dalam sana adalah hard disk atau CD drive. Komputer bisa membaca perangkat dan isi yang dimasukkan ke dalamnya. Yang ke-9, BIOS. Setiap komputer akan memiliki BIOS yang dipakai untuk proses on self-test atau POS. Tanpa adanya BIOS, sulit bagi komputer teman-teman untuk memasang OS dan melakukan modifikasi lainnya. Nah, yang terakhir, konektor SATA. Perangkat yang dipakai untuk menyambungkan komponen data seperti hard disk dan SSD, memori bisa langsung ditancapkan dengan konektor, akan bisa terdeteksi dan menjadi bagian utama dari perangkat.